Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhidna bis salihin. Amma ba'du. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu pula anak-anak kita semua yang pentas pada pagi hari ini, para asatidz, kemudian DKM Musalla At-Taqwa kita beserta Ustadz Ahmad Sanusi, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di hari Sabtu yang terakhir di bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki suasana Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita untuk menyambut kehadiran bulan tersebut dengan bertaubat kepada Allah, saling memaafkan, memperbaiki diri dan membuka hati kita untuk betul-betul dapat menerima curahan rahmat, bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita beberapa hari lagi akan memasuki Ramadan, saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam berhubungan dengan khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Salman Al-Farisi, dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, cuma terkadang terpisah-pisah, tidak secara menyeluruh. Nah, saya bacakan agak lebih lengkap yang berkaitan dengan ceramah Nabi di hari terakhir dari bulan Sya'ban menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat tersebut ruwiya an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati war rahmati wal maghfirah. Wahai manusia, sungguh telah datang ke hadapan kalian bulan Allah dengan penuh keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa syahrun indallahi afdhalus syuhur. Dia merupakan bulan di sisi Allah, bulan yang paling utama. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam. Hari-harinya merupakan hari-hari yang paling utama. Walayalihi afdalul layali, dan malam-malamnya merupakan malam yang paling utama. Wasa'atuhu afdalus sa'at, dan saat-saat waktunya merupakan saat-saat yang paling utama. Anfasukum fihi tasbih. Tarikan nafas kalian di bulan Ramadan, tarikan nafasnya para shaimin tercatat dalam hitungan orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naumukum fihi ibadah. Tidur kalian para shaimin dan shaimat termasuk dalam hitungan ibadah kepada Allah. Wa du'aukum fihi mustajab, dan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalukum fihi maqbul, dan amal-amal kalian dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan,
Firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini turun di celah-celah bimbingan tuntunan Allah yang berkaitan dengan siam Ramadan. Ayat sebelumnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat sesudahnya, uhilla lakum lailatas siyam. Berarti ayat ini ya diturunkan di celah-celah pembicaraan mengenai siam dan Ramadan. Artinya kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana aku? Sesungguhnya aku amat dekat. Aku berjanji untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku. Kalau di hari-hari biasa Allah amat dekat, apalagi di bulan Ramadan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Untuk diterima dikabulkan doa kita, kita juga harus menyambut seruan dan panggilan Allah. Kalau ajaba yujibu artinya mengabulkan. Kalau istajaba yastajibu artinya lebih kuat lagi. Ziyadatul wazni tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan huruf ini menunjukkan artinya lebih kuat. Contohnya, ahabba yuhibbu cinta, istahabba yastahibbu kecintaan yang benar-benar telah menutup mata seseorang. Maka orang yang cinta dunia melebihi akhirat dikatakan yastahibbunal hayatad dunya. Jadi falyastajibu li wal yu'minu bi, kalau mereka ingin dikabulkan doanya, mereka juga harus menyambut seruanku. Menyambut ya dengan sungguh-sungguh seruan Allah, panggilan Allah, bimbingannya, diantaranya menjalankan ibadah siam, menjaga lisan, pandangan, pendengaran kita dari apa-apa yang diharamkan Allah, dan juga menyambut seruan Allah yang mengajak kita mengikuti kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan seruan Allah dikala Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk apa? Untuk mengikuti jalan petunjuk yang akan menghidupkan kalian. Karena hidupnya orang yang beriman bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya memiliki rumah, memiliki istri, bukan hanya berjalan berfikir atau berilmu. Hidupnya orang yang beriman ini kehidupan yang unik, di mana kehidupannya penuh manfaat, penuh arti, dan semua semata-mata dikaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun seorang kaya, tampan, cantik, berpendidikan, tapi kalau jauh dari Allah, hidupnya sama dengan kematian. Bahkan orang semacam ini kalau tidak dilahirkan lebih baik daripada lahir. Karena kehidupannya akan menjadi beban penderitaan buat dirinya dan kerugian buat orang lain. Jadi sambutlah seruan Allah dan Rasulnya dikala Allah mengajak kalian pada jalan yang akan menghidupkan dan memuliakan kalian. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka kalau ingin dikabulkan dengan cepat, mereka juga bergegas-gegas menyambut seruanku, beriman yakin kepada apa-apa yang aku janjikan bagi mereka. Kalau seorang hatinya ditambatkan di sisi Allah, hidupnya damai. Dia tidak bergantung pada seseorang, tidak berharap dari seseorang. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi manusia yang mulia, yang penuh percaya diri. Oleh karena itu berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah, berharap kepada Allah akan memuliakan kita. Tapi berpaling dari Allah, menghadapkan wajah kita kepada manusia, berharap dan takut, akan membuat kita menjadi manusia yang rendah dan hina, kehilangan kemuliaan kita. Jadi bulan Ramadan ini yang datang pada kita, nafasnya para shaimin dan shaimat, tidurnya, doanya, amalnya dikabulkan oleh Allah. Tidurnya masuk dalam bilangan ibadah. Begitu pula pada saat dia bernafas, menarik dan membuang, masuk dalam bilangan orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah itu Nabi mengatakan, fasalu rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah. Mohonlah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar-benar apa? Niat yang benar-benar tulus, hati yang benar-benar suci, an yuwaffiqakum lisiyamihi wa qiyamih, agar Allah membantu kalian menjalankan ibadah siyam dan qiyam. Jangan dianggap puasa dan qiyam gampang. Memang untuk mengerjakan gerakan sholat gampang, tapi hidup atau sholat menghidupkan kita, sholat memberikan kekhusyuan kepada kita, sholat melahirkan buah-buahnya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tanpa bantuan dari Allah sulit. Puasa menahan makan, minum mungkin mudah, tapi kalau kita menjaga hati kita, amal kita, indera kita dari apa yang diharamkan Allah, ini tidak gampang. Berapa banyak orang berpuasa, mulutnya membicarakan kejelekan saudaranya. Berapa banyak orang berpuasa, tidak sama sekali menjaga lidahnya dari cacian, bakian, dan lain sebagainya. Bahkan dia berpuasa dari yang halal, tapi berbuka dari apa yang diharamkan Allah. Jadi mohon pada Allah untuk memberikan taufik kepada kalian agar dapat menjalankan ibadah siyam, qiyam. Lalu Rasul mengatakan, fa inna syaqiyya man hurima ghufranallahi fi hadzal syahril karim. Karena hanya orang yang celaka, yang merugi, yang diharamkan dari ampunan Allah yang begitu melimpah di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Hanya orang yang celaka dan rugi yang diharamkan dari ampunan Allah dengan kedatangan bulan Ramadan yang mungkin tahun depan belum tentu kita akan dapat menjumpainya. Maka kita niat mohon pada Allah agar dibantu untuk dapat menjalankan ibadah siyam dengan sebaik-baiknya, dan Allah tutup amal kita dengan rahmat, ampunan, dan taubat padanya dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadzal syahri kana lahu bidzalika indallahi itqu raqabah wa maghfiratun lima madha min dhunubi. Orang yang memberikan buka puasa buat seorang mukmin yang berpuasa, di sisi Allah, Allah berikan ganjaran sama dengan melepaskan budak dan ampunan atas dosanya. Dosa yang pernah dilakukan dari dosa besarnya diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan buka puasa bagi seorang mukmin yang berpuasa, dengan syarat yang diberikan dari hasil usaha yang halal, bukan usaha yang haram. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima persembahan orang yang bertakwa. Para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, laisa kullu minna yaqdiru ala dzalik. Enggak semua orang mampu ya Rasulullah melakukan hal tersebut. Kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu makan di rumah memberikan buka puasa satu orang, mudah enggak? Mudah kan? Sesuai dari apa yang kita makan. Kalau zaman dulu, orang untuk memberikan makan buat orang itu susah. Rasul saja terkadang mengikat perutnya menahan lapar. Sahabat-sahabat Rasul pun demikian. Negara Arab bukan seperti Indonesia, negara yang subur, sungai yang mengalir, hujan yang turun deras. Negara Arab, apalagi tempat Nabi diutus, merupakan padang pasir. Jamaah haji Indonesia pada tahun 40-an kalau datang ke sana, itu mereka membawa makanan buat penduduk Saudi Arabia. Terkadang orang-orang Saudi pada saat itu, mereka menyimpan roti, mereka sembunyikan. Di daerah Emirat Arab seperti Abu Dhabi, Al-Ain, pada tahun 70-an, dari Al-Ain 100 km, mereka bawa gerobak jual arang menuju Dubai. Jangan lihat sekarang. Artinya kondisi bangsa Arab sebelum adanya minyak, sebelum kemenangan Nabi kita Muhammad SAW, keadaan yang amat mengenaskan.
Jadi mereka bilang tidak semua orang mampu ya Rasulullah untuk memberikan makan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Apa jawaban Rasul? Ittaqullah walau bisyiqqi tamrah. Ittaqullah walau bisyarbati ma. Lindungi diri kalian dari azab Allah, dari murkanya, dengan separuh dari sebutir korma yang kalian miliki. Lindungi diri kalian dari azab api neraka dengan apa? Dengan satu teguk air yang kami berikan. Fa innallaha yu'tihi dzalikal ajra illam yastati aktsara min dzalik. Karena pahalanya Allah berikan sama kalau dia nggak mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Kenapa hari ini sekali orang dianjurkan sedemikian untuk membangun jiwa yang dermawan, jiwa yang karim, jiwa yang mulia, jiwa yang betul-betul apa? Tidak lagi sama sekali terbiasa untuk mengulurkan tangan mengemis dan meminta, yang membuat umat Islam menjadi mundur. Tapi Allah ingin umat Islam ini menjadi umat yang produktif, umat yang bekerja, umat yang memberikan maaf, yang meletakkan tangannya di atas, hingga membangun kemuliaan dan tidak akan menjual agama kehormatannya hanya karena pemberian yang diberikan kepadanya. Rusaknya umat Islam pada saat ini, bahkan rusaknya ulama Islam bukan karena bodoh. Mereka berilmu, tapi mereka tergiur oleh tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan oleh para pejabat maupun para pengusaha. Akhirnya mereka jual agama Allah dengan harga yang murah. Nah, Allah ingin mendidik kita melalui kebiasaan berinfak walaupun dalam kondisi yang bagaimana? Yang minus, untuk mendidik kita menjadi umat yang dermawan, umat yang memberikan manfaat, umat yang berjuang, umat yang tidak rela sama sekali mengulurkan tangannya kecuali dalam keadaan dia tidak mampu sama sekali bekerja dan berusaha. Kalau ini menjadi budaya bangsa kita, apa yang akan terjadi para jamaah sekalian? Kalau ini menjadi budaya bangsa kita, setiap orang betul-betul ingin berstatus memberi, menjadi orang-orang yang memberikan manfaat bagi lingkungannya, dia tidak akan jual kehormatannya hanya di hadapan hiasan-hiasan dunia yang tak berarti. Jadi ittaqullah walau bisyiqqi tamra, ittaqullah walau bisyarbati ma. Setelah itu kembali Nabi melanjutkan, ya ayyuhan nas, inna anfusakum marhunatun bi a'malikum fafukkuha bi kathrati istighfarikum. Sesungguhnya jiwa-jiwa kalian tergadai, terbelenggu oleh dosa-dosa dan perbuatan yang kalian lakukan. Maka bebaskan jiwa kalian yang tergadai dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat jiwa kita ini menjadi gelap, sempit, berat berbuat kebaikan, condong kepada yang tidak baik, tertawan oleh syaitan, amal-amal perbuatan kita sendiri. Jadi Nabi ingatkan, jiwa-jiwa kalian tergadai sebagaimana firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina, kullu mri'in bima kasaba rahin. Jiwa-jiwa kalian tergadai, maka bebaskan jiwa kalian dari apa? Dari keadaan yang tergadai dengan banyak-banyak memohon ampun pada Allah. Wa inna dhuhurakum thaqilatun bi auzarikum fakhaffifu anha bituli sujudikum. Punggung-punggung kalian berat karena memikul dosa kalian. Ringankan punggung kalian dari beban yang berat tersebut dengan banyak-banyak sujud di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu sering sujud di hadapan Allah, akan meringankan beban di punggung kita, beban di hati kita, harapan kita besar pada Allah. Kesempitan kita berubah menjadi kelapangan, kita mudah untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan rahmat dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat kita simpulkan, yang membuat hidup kita menjadi sempit, pengap, gelap, berat, amal perbuatan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tidak mengingat aku, yang berpaling dari aku, dia akan berada dalam kehidupan yang sempit, gelap, dan pengap. Di hari kiamat kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Ini kondisi keadaan yang mengerikan. Oleh karena itu ada orang mengeluh, Ustadz, kenapa saya selalu sumpek?
gelisah, saya nggak tahu sebabnya kenapa. Kenapa rumah tangga saya begini? Kenapa istri saya begini? Yang istri juga mengeluhkan suaminya. Sebetulnya jawabannya ada pada mereka. Dalam satu ucapan dari salah satu sahabat Nabi, kita mengatakan, dawa'uka fika wa ma tash'uru wada'uka minka wa tastankiru. Penyakitmu ada pada dirimu tapi kamu ingkari. Obatmu juga ada pada kamu tapi kamu tidak sadari. Yang membuat hidup kita ini sempit, susah, dosa perbuatan kita. Yang membuat hati kita lapang, gembira, senang, dan ayem adalah rahmat Allah yang turun pada kita dari kebaikan yang kita lakukan. Hingga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak pernah membebani seseorang atau jiwa seseorang di luar kemampuannya. Semua tuntunan Allah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Lalu Allah katakan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya apa? Ini yang sering tidak diresapi dan difahami. Dalam bahasa Arab, kalau kepemilikan seseorang, dia mengatakan hadza li atau hadza lak. Ini milik saya atau keuntungan saya, ini milik kamu atau keuntungan kamu. Jadi kalau kita join sama-sama, saya bilang hadza lak, ini milik kamu, keuntungan kamu. Wa hadza alaik, ini merupakan tanggung jawab kamu, beban kamu. Jadi laha maka sabat, haknya kembali kepada jiwa. Artinya apa? Jiwa kita itu akan menikmati hasil kebaikan yang kita lakukan. Begitu kita berbuat baik, menolong sesama, berkata yang mulia, memandang yang baik, hati kita langsung akan merasakan manisnya hidup ini dan buah dari amal kita. Tapi sebaliknya, wa 'alaiha maktasabat, jiwa juga akan menanggung derita akibat efek dari perbuatan buruk yang dilakukan. Begitu dia berkata buruk, mencaci, mengumpat, yang tadinya jiwanya tenang, langsung bergelisah dan gundah. Yang tadinya rezekinya lapang, langsung apa? Menjadi sempit akibat dari ulah perbuatan. Saya punya teman, kebetulan usianya di atas saya, seorang pengusaha. Dia ceritakan keluhan dia dan dosa dia agar menjadi apa? Agar menjadi bahan buat saya untuk diceritakan pada orang banyak. Dia bilang, Ustadz, kemarin saya sudah hampir meraih keuntungan besar dari transaksi yang saya menjadi orang perantara pada transaksi tersebut. Saya menawarkan gedung kepada perusahaan asing. Penjual sepakat, pembeli sepakat. Kemudian datang ke notaris karena waktu habis, ditunda esok hari. Kebetulan ini orang dalam keadaan pilot. Biasa kalau lihat pakaian dia, safarinya, penampilan dia, orang nggak sangka bahwa dia orang nggak punya. Padahal tadinya orang punya. Akhirnya dari tengah kota dia naik mikrolet. Sampai di Jatinegara, seorang wanita naik di mikrolet. Dalam keadaan bersedih, bahkan mengucurkan air mata. Wanita ini non-muslim, menggunakan pakaian juga yang seronok. Nah, laki-laki ini melihat kecantikannya, tertarik untuk bertanya, apa keluhannya? Keluhannya dia meninggalkan rumah dalam kondisi begini, begitu dan lain sebagainya. Si laki-laki siap untuk menjadi pahlawan pelindung. Dia ajak ke rumahnya, padahal dia hanya seorang diri, hanya seorang. Dia ajak ke rumahnya, bermalam di rumahnya. Nah, mereka tinggal di rumah berdua tanpa ada orang lain. Kemudian perempuan mengeluh, yang laki-laki menjadi pahlawan mendengarkan keluhannya. Syaitan berhasil membuat mereka yang baru berkenalan untuk berkumpul. Pagi hari, si laki-laki berpakaian keluar dari rumah, langsung menuju ke notaris. Sampai di sana, subhanallah, terjadi keributan kecil membuat transaksi batal semua.
Akhirnya dia menyadari bahwa semua itu karena dosa yang diperbuat. Dia langsung datang ke rumah saya menangis di hadapan saya. Ini dosa yang saya perbuat dan saya sering mengalami kondisi seperti ini. Jadi sebenarnya rezeki kita yang sempit, hidup kita yang susah setelah tadinya mudah, hidup kita juga yang mengalami kegelapan setelah tadinya terang, bukan karena Allah berbuat kezaliman pada kita. Dzalika allam yakur rabbuka mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merusak nikmat yang ada pada satu kaum hingga mereka merusak nikmat tersebut dengan keingkaran dan kemaksiatan mereka. Nah, melalui ibadah siam ini Allah ajak kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu rahmatnya bagi kita agar kita punya kesempatan untuk dapat membersihkan, mensucikan diri kita, mengembalikan kita ke dalam fitrah kita yang suci dan bersih. Kemudian dilanjutkan oleh keterangan bimbingan Rasul, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, man adda minkum faridatan fi hadha syahri kana kaman adda sab'ina faridatan fi ghairihi minasyuhur. Siapa-siapa yang melakukan satu kewajiban, ibadah yang wajib ini di bulan ini sama dengan melakukan 70 kewajiban dalam bulan yang lain. Wa man tanaffala binafilatin kana kaman adda faridatan fi ghairihi minasyuhur. Yang melakukan satu nafilah salat sunnah, ibadah sunnah dalam bulan ini sama dengan melakukan salat yang wajib pada bulan-bulan yang lain. Kemudian watahannanu ala aitamin nas yutahannan ala aitamikum. Kasihi, sayangi yatim-yatim saudara kalian, niscaya Allah akan menyayangi yatim-yatim kalian. Berbuat baik pada anak-anak yatim akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menyayangi yatim-yatim kita. Wa man khaffafa fi hadha syahri amma malakat aymanuhu khaffafallahu hisabahu yawma yalqa. Orang yang meringankan pekerjaan beban hamba sahayanya di bulan ini, kalau kita sekarang bukan hamba sahaya, orang yang kerja sama kita ringankan pekerjaannya di bulan Ramadan untuk membantu dirinya menyempurnakan ibadah siam dan melaksanakan berbagai macam kewajibannya, Allah akan ringankan hisabnya di hari kemudian nanti. Wa man shalla alayya fi hadha syahri thaqqalallahu mizanahu yauma takhifful mawazin. Siapa-siapa yang berselawat padaku di bulan ini, Allah akan beratkan timbangannya ketika timbangan manusia dalam keadaan ringan. Semua ini untuk memupuk kecintaan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada kitabnya. Wa man qara'a ayatan minal qur'ani fi hadha syahri kana kaman khatamal qur'ana fi ghairihi minasyuhur. Yang membaca satu ayat Quran di bulan ini sama dengan menghatamkan Quran di bulan yang lain. Nah, bagaimana kalau kita menghatamkan Quran? Tapi membacanya jangan tergesa-gesa, baca dengan tartil. Apalagi kalau di rumah pagi-pagi setelah membaca Al-Quran, ada yang membacakan terjemahannya untuk memberikan pencerahan bagi kita. Malam hari sebelum tidur juga membaca Al-Quran, kemudian dibacakan terjemahannya. Niscaya rahmat karunia Allah akan menaungi kita sepanjang perjalanan hidup kita. Setelah itu kembali Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna abwabal jinani fi hadha syahri mufattaha. Pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini terbuka, dalam keadaan terbuka. Orang Jakarta bilang ngablak, terbuka bagi kita semua. Oleh karena itu kita jumpai aroma Ramadan beda. Dorongan untuk berbuat baik, kecintaan pada sesama, sampai orang yang tadinya kikir, yang tangannya ngepel masih terbuka. Yang biasanya sumpek Allah berikan kelapangan buat dirinya. Bahkan yang tidak mengerjakan sholat, di samping sholat wajib, sholat malam pun dikerjakan. Ini daya tarik dan pesona surga. Fasalu rabbakum alla yughliqaha alaikum. Minta pada Allah agar Allah tidak menutup pintu surga bagi kalian. Wa inna abwaban nirani fi hadha syahri mughallaqah.
pintu-pintu neraka di bulan ini tertutup. Fasalu rabbakum alla yaftaha alaikum, minta pada Allah agar Allah tidak membuka pintu ini bagi kalian. Ini juga merupakan apa? Merupakan rahmat karunia dari Allah untuk membuat suasana Ramadan suasana yang amat indah, mendukung, membantu untuk menjinakkan hawa nafsu kita, memberikan rangsangan ke arah kebaikan dan kemuliaan. Wa inna syayatina maghlulatun fi hadzal syahri, syaitan dalam keadaan terbelenggu di bulan ini. Fasalu rabbakum alla yusallitaha alaikum, minta pada Allah agar Allah tidak melepaskan syaitan untuk kalian. Di bulan Ramadan Allah kasih, subhanallah, Allah tutup pintu api neraka, buka pintu surga dan belenggu syaitan agar kita berhadapan dengan jiwa kita tanpa bisikan dan gangguan syaitan. Ada orang mengatakan, Ustaz, kenapa di bulan Ramadan kok orang masih kesyetanan? Sebetulnya orang ini ya mengikuti kebiasaan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang sudah liar, yang biasa diikuti, mengundang dirinya seperti orang yang merokok. Orang yang merokok ini terkadang dia merokok walaupun tidak ada minat untuk merokok karena panggilan apa? Panggilan kebiasaan. Dan kita lihat orang kalau biasa merokok, begitu buka yang pertama dicari, begitu sahur yang akhir dihisap, sampai dekat adzan rokok. Betul nggak sekalian? Kalau masih panjang, kita lihatin supaya apa? Bagaimana orang kecanduan sampai kehilangan akal sehatnya, tidak menyadari rokok berbahaya untuk dirinya, juga membuang uang bukan pada tempatnya karena kecanduan. Jadi baik setannya ada maupun setannya nggak ada, kebiasaan dia akan menuntut. Oleh karena itu, orang yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, tanpa disadari, kebiasaan tersebut akan mengikat dirinya. Maka mari hadirin sekalian, melalui ibadah siam ini kita biasakan diri kita dengan kebiasaan yang baik, mencabut kebiasaan yang buruk agar jiwa kita kembali ke dalam kebersihan. Begitu datang Idul Fitri, kita kembali ke dalam fitrah kita sebagaimana pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Idul Fitri, Id dalam bahasa Arab diambil dari ada ya'ud. Asalnya id, ya-nya itu waw, tapi karena sebelumnya kasrah, kalau dibilang id agak susah kan? Dirubah wawnya menjadi ya, qulibatil wawu ya'an limunasabatil kasri, jadi id. Artinya kembali. Sedangkan al-fitri, ya, kata al-fitri itu, al-fitrah kembali menggambarkan apa? Bukan hanya sekedar kita berbuka setelah kita berpuasa, tapi kita kembali merayakan fitrah kita yang kembali kepada asalnya. Yang tadinya suci, bersih, sebelum ternoda, tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dengan selesai Ramadan, kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkannya dengan kembalinya fitrah kita sebagaimana pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tujuan dari ibadah siam ini bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk memupuk ketakwaan di hati kita sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah siam sebagaimana yang Allah wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Bukan hanya kalian yang menjalankan kewajiban ini, umat sebelum kalian juga melakukan. Apa tujuannya ya Allah? La'allakum tattaqun, untuk menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan ini menjadi bekal dalam kehidupan dunia, bekal di hari akhir, dan dia yang akan memuliakan seseorang di sisi Allah. Inna akramakum indallahi. Tanpa ketakwaan, bagaimanapun luasnya ilmu kita, bagaimanapun mulianya nasab kita, tampan dan cantiknya kita, semua sia-sia. Nah, takwa ini yang akan memuliakan kita semua. Bisa saja para jamaah sekalian, orang dari Sukatani di hari akhirat tentu dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan Rasul jauh jaraknya, bahkan ditempatkan dalam api neraka, seperti paman Nabi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabil
Oleh karena itu kesempatan terbuka buat bapak ibu berlomba, bukan bersaing ya. Dalam Islam tidak ada persaingan. Kalau persaingan pasti ada saling sikut menyikut. Yang ada fastabiqul khairat, yang ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita berlomba dalam kebaikan, kita ajak juga teman kita bersama-sama untuk maju bersama kita. Di dalam Islam tidak ada persaingan. Kalau persaingan seperti dalam bisnis, dia tonjolkan barangnya kemudian direndahkan barang yang lain. Dia tonjolkan dirinya, jatuhkan orang lain. Dalam Islam fastabiqul khairat, wasari'u, wasabiqu. Nah ini yang Allah ajarkan bagi kita semua. Jadi tujuan dari ibadah siam ini, tujuan sebetulnya yang akan membawa kita menuju kemuliaan, yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dia merupakan sebaik-baiknya bekal. Nah sebelum saya tutup, karena saya ada janji kebetulan, saya ingin tanya pada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan ini sebelum turunnya Al-Quran, bagaimana kedudukannya? Kira-kira memiliki nilai nggak sebelum Al-Quran turun? Di antara bulan yang tidak disukai bangsa Arab, bulan Ramadan sebelum Islam. Kata Ramad dalam bahasa Arab bara, karena umumnya di bulan puasa ini panas apa? Pada musim panas cukup tinggi. Walaupun terkadang berada pada musim dingin, tapi bila datang musim panas di bulan Ramadan ini, panasnya benar-benar membara. Dia merupakan bulan yang tidak memiliki tempat di hati bangsa Arab sebagaimana bulan yang lain. Tapi subhanallah, begitu Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut, Allah jadikan malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan bulan Ramadan yang tadinya bulan yang biasa menjadi bulan yang amat mulia. Nah saya ingin tanya pada bapak ibu, kalau dengan turunnya Al-Quran bulan tersebut menjadi mulia, dengan malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, saya ingin tanya bagaimana Qurannya itu sendiri? Bagaimana Qurannya? Yang saya heran, orang berupaya memuliakan bulannya, malam turunnya Qurannya diabaikan. Padahal bapak ibu ini tanpa malam Lailatul Qadar, tanpa bulan Ramadan, bapak bisa mendapatkan kemuliaan dengan ibu yang jauh lebih mulia dari malam Lailatul Qadar maupun bulan Ramadan, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, bapak ibu perlu tahu, ruh dari agama kita, ar-ruh ad-din al-islami, ruh dari agama Islam itu Al-Quran. Jadi kalau seseorang beragama tapi jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Tuhannya, maka sama dengan orang yang mati. Allah namakan Jibril Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul, dan namakan juga Quran Ruh. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Kalau seorang tanpa ruh, tanpa nyawa, mati tidak? Begitu juga agama kita tanpa Al-Quran, agama yang mati. Oleh karena itu bedanya orang yang beragama dengan berpedoman pada Al-Quran, kemudian yang lain ikut di belakang Al-Quran, hadis di belakang Al-Quran, ulama di belakang Al-Quran, dia pasti akan hidup. Tapi orang yang beragama, Qurannya di belakang, yang lain-lain di depan, orang ini walaupun dikatakan beragama, sebetulnya orang yang tidak beragama, jiwanya mati. Nabi diutus oleh Allah untuk membacakan Al-Quran. Para sahabat seluruh waktunya menyampaikan Al-Quran. Tahu-tahu generasi-generasi di belakang mulai mereka meninggalkan Quran, menggantikannya dengan selain Quran. Tahu nggak ibu-ibu sebabnya apa? Al-Quran tolok ukur yang tidak berubah oleh hawa nafsu. Mau Arab, mau non-Arab, mau kaya, mau miskin, Quran tolok ukur yang nggak berubah. Oleh karena itu kalau mereka pakai tolok ukur Al-Quran, orang-orang yang kaya, yang berkuasa nggak bisa main-main. Ulama juga nggak bisa main-main. Kalau salah ya ulama salah. Oleh karena itu mereka tidak pakai tolok ukur Quran, mereka gunakan masing-masing meteran-meteran yang mereka bawa. Supaya bisa apa? Bisa 4 guli lipat.
Saya mau tanya pada Bapak Ibu, Ibu mau beli apa? Tanah. Ibu bawa meteran sendiri. Meterannya nggak sampai 100 cm, cuma 80 cm. Saya bawa yang mau jual 120 cm. Jadi Ibu, bila saya beli semeter, ini masih belum sampai semeter nih. Enggak, Ibu 120, saya 80. Jadi Ibu bilang ini belum sampai semeter, padahal sudah semeter, lebih 20 cm. Saya yang jual pakai yang 80 cm. Kira-kira kacau nggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, standar meter disimpan apa enggak? Kita ini punya meteran, kan bisa beda-beda. Oleh karena itu, untuk menentukan standar meter yang tidak berubah, di Perancis disimpan di museum standar ukur meter. Jadi kalau ada perbedaan merujuk ke sana. Berapa sebetulnya 1 meter? Begitu pula mil. Jadi saya heran untuk ngukur tanah, ngukur baju, disimpan di museum standarnya. Sedangkan kita dalam hidup ini bukan jadikan Quran, kitab Allah sebagai tolok ukur, tapi Quran disesuaikan dengan selera. Ada Islam Nusantara, ala Nusantara. Ada juga Islam ala Arab nanti, ya. Arab juga macam-macam. Oleh karena itu sekarang dunia Arab perang, Suriah perang, kemudian Irak perang, Saudi Arabia juga dengan seleranya masing-masing. Agama rusak karena bukan mengikuti tolok ukur yang disepakati. Jadi hukum Allah dibelok-belokin dengan apa? Dengan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang jadi rukun iman kita, yang menjadi pedoman kita Al-Quran. Sedangkan Nabi menyampaikan Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu mengikuti Quran. Oleh karena itu, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan kita ikuti. Kemudian, apa-apa yang kita dengar dari riwayat Nabi kita, dari apa yang kita terima dari para sahabat, dari para ulama yang sejalan dengan Quran, itu yang harus menjadi rujukan buat kita semua. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada interpretasi manusia, pasti beda-beda. Maka ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanbali, ada madhab Hanafi, ya. Kenapa? Madhab itu pendapat dan pemikiran. Seperti seorang dokter memeriksa pasien, dari hasil diagnosisnya diberikan resep. Coba nih pasien dikirim ke dokter lain, kira-kira bakal sama nggak hasilnya? Tidak. Jadi sebetulnya pimpinan madhab itu sama dengan seorang dokter yang mendiagnosis orang yang belajar padanya. Oleh karena itu beda yang datang dari Allah yang merupakan syariat dan fikih yang datang dari pemahaman manusia. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau kita lagi sholat subuh pagi-pagi, ada orang mengatakan saya ikut madhab Syafi'i pada saat sholat subuh saya. Saya heran. Kata madhab Syafi'i itu bukan pada ruku, sujud dan lain-lainnya. Paling hanya pada saat kunut. Kemudian meletakkan tangan, katakan di sini. Sama pada saat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Kalau Abu Hanifah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ditutup. Adapun rukun-rukun sholat semuanya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sama, nggak berbeda. Yang membedakan paling satu, kunut ba'da ruku Syafi'i, kunut qabla ruku Maliki, yang tidak kunut Hambali sama Hanafi. Hanya masalah ecek-ecek. Kok ini yang berbeda dibesar-besarkan padahal cuma hanya persoalan kecil yang disepakati kita abaikan. Lalu saya tanya, memang kita akan ditanya tentang amalnya orang lain? Kan tidak. Yang heran ini diperdebatkan, tapi akhlak yang tidak baik berkembang di tengah-tengah kita, kita tidak perhatikan sama sekali. Coba kita gotong royong di antara kita, saling membantu, menaburkan cinta, menjaga mulut, mata, telinga. Kalau kita melihat aurat seseorang, tutupi kebaikannya, sebarkan. Lihat orang yang susah, bantu. Kalau ini kita lakukan, niscaya masyarakat kita akan maju berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, untuk membahagiakan diri kita dan orang di sekeliling kita, biasakan diri kita berbuat kebaikan. Dan jangan kita menyiksa hidup kita dan keluarga kita, orang di sekitar kita dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, Ramadan beberapa hari lagi akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bantu menjalankan ibadah siam. Dan saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu dengan adanya tempat lembaga pendidikan yang baik ini. Alhamdulillah, SDIT-nya dengan mengaji kitabnya, kemudian mengajak juga bersatu dalam Islam, dalam keridhaan Allah.
Jadi kalau bapak ibu ditanya, apa agama kamu? Cukup, ana muslim, ana muslimah, tidak perlu ditambahkan sesuatu atau dikurangi. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kalau ini yang kita jaga, insya Allah bapak ibu disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengatakan ana muslim NU, ana muslim Muhammadiyah, ana muslim Persis. Ini yang menyekat di antara kita semua. Ana muslim dan muslimah cukup, nggak perlu ada tambahan lagi. Mudah-mudahan bapak ibu, anak-anak dan keluarga kita, masyarakat kita senantiasa di bawah naungan rahmat Allah dan ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama Rasulnya, keluarganya, para sahabatnya, dan tuangkan kecintaan di hati kita terhadap sesama kaum muslimin, dan hapuskan kebencian di antara sesama kita. Jadikan kita umat yang selalu bergotong royong bekerja sama dalam keridhaan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hifdzil lisan waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin. Rabbana ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wajma' syamlana wa lumma sya'thana ووحد صفوفنا واغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasil TV untuk Islam yang satu.